Kalau saya punya gelas yang isinya stroberi, lalu saya balik gelasnya di atas meja, dan saya ambil gelasnya dan saya pindahkan ke atas kulkas, di mana sekarang stroberinya? Stroberinya sekarang berada di atas meja. Cuma butuh sekitar 1 detik untuk bisa jawab pertanyaan. Halo, hari ini kita akan bahas tentang DeepSeek yang akhir-akhir ini mendapat banyak cyber attack. Bikin layanan mereka down mulai dari API sampai web UI mereka. Bahkan beberapa orang itu nggak bisa register. Buat teman-teman yang mau pakai DeepSeek, terutama untuk versi R1, ada beberapa alternatif yang lebih stabil, bahkan lebih cepat. Dan saking cepatnya, kita akan coba untuk buat aplikasi sederhana AI Assistant yang kita bisa langsung ngobrol one-on-one yang bisa bales pertanyaan kita, bahkan nggak sampai 1 detik. Dimana kita tahu ya kalau DeepSeek R1 itu adalah reasoning model yang responnya memang lebih lambat daripada model biasanya. Ada beberapa alternatif yang akan kita coba untuk kita bisa pakai DeepSeek R1. Cara yang pertama, kita pakai Ollama, di mana kita akan install DeepSeek R1 di laptop kita. Kenapa bisa? Karena DeepSeek R1 ini open source. Yang kedua, kita akan coba pakai OpenRouter. OpenRouter ini tempat banyaknya LLM berkumpul termasuk DeepSeek R1. Untuk yang terakhir, kita bisa akses DeepSeek R1 melalui grok.com. Grok.com ini spesial ya, bukan cuma dia menyediakan akses ke LLM termasuk DeepSeek R1, tapi secara performa bisa sampai 10 kali lipat lebih cepat. Dan ini akan kita pakai untuk create AI assistant nanti. Simak aja sampai akhir. Mulai dari yang pertama, Ollama. Kita bisa akses Ollama melalui ollama.com. Lalu di bagian pencarian model, kita tinggal cari DeepSeek R1 yang biasanya akan muncul paling atas ya. Ada beberapa pilihan parameter. Tentu karena kita mau coba untuk run di laptop kita, maksimum yang possible mungkin ada di 7 billion atau di 7 miliar parameter aja. Sisanya tentu butuh spek yang lebih tinggi. Walaupun tentu semakin kecil jumlah parameter yang kita pilih, hasilnya nggak akan maksimal. Oke, untuk mulai, pertama download dulu Ollama. Prosesnya cukup simpel untuk bisa install sampai setup aplikasinya. Setelah selesai, pastikan aplikasinya running. Tandanya ada di sini ya, ini aplikasinya udah running. Teman-teman bisa pilih mau yang berapa billion parameter yang mau di-download. Contohnya untuk yang 7 billion, tinggal copy, lalu buka terminal, dan paste di sana. Sekali lagi, pastiin Ollamanya udah running ya. Kalau teman-teman belum download, maka dia akan download dulu sebelum masuk ke mode chat kayak gini. Tapi karena saya udah download, tentu dia akan langsung ke mode chat ya. Karena ini di lokal, nggak mungkin dia akan down. Kita coba kasih pertanyaan yang cukup tricky. Karena DeepSeek R1 ini adalah reasoning model, pasti akan ada reasoning tokennya dulu kayak gini nih. Reasoning tokennya ada di bagian sini. Mulai dari think yang di sini, sampai think penutup. Memang nggak senyaman kalau kita pakai graphical user interface di deepseek.com ya, tapi ini jauh lebih stabil. Dan Ollama sendiri ada API-nya. Cuma kita nggak akan pakai Ollama untuk create AI assistant nanti dengan alasan ini hanya 7 billion parameter. Jadi ini bukan versi terbaik dari DeepSeek R1 ya. Minimum kita akan coba yang 70 billion atau 70 miliar parameter. Kurang lebih itu untuk Ollama. Kita lanjut ke alternatif yang kedua yaitu OpenRouter. Teman-teman bisa akses OpenRouter melalui website mereka juga di openrouter.ai. Sekali lagi ini juga sama, banyak LLM yang berkumpul di sini, termasuk DeepSeek R1, ChatGPT 4o, O1, O3 Mini, Llama 3, Gemini, Claude Sonnet 3.5. Kita akan coba cari DeepSeek R1. Dengan cara akses bagian model, cari DeepSeek R1. Ada banyak versi distill di sini, mulai dari yang pakai Llama, juga yang pakai Qwen. Kita coba buka untuk versi regulernya ada di sini, DeepSeek R1. Sama dengan Ollama, kita bisa pakai DeepSeek R1 di OpenRouter melalui chat UI-nya mereka, juga melalui API. Sebelumnya kita akan coba lihat seberapa stabil DeepSeek R1 kalau kita akses lewat OpenRouter. Ada di bagian uptime, kita bisa lihat bahwa di OpenRouter, uptime-nya itu rata-rata di 100%. Kita balik ke bagian atas dan masuk ke UI chat-nya. UI chat-nya juga cukup simpel ya, dan ini cukup umum dengan pertanyaan yang hampir sama ada di sini ya. Ini pertanyaan yang cukup umum terutama untuk testing reasoning model, contohnya R1 atau OpenAI O1, O3 Mini. Kita klik di sini. Oke, ini reasoning token-nya. Jawabannya udah selesai, butuh 11 detik untuk reasoning tokennya selesai, lalu ditambah lagi dengan jawaban aslinya. Sebetulnya wajar kalau reasoning model termasuk R1 ini lebih lambat, karena dia butuh reasoning time sebelum kasih jawaban final ke kita. Tapi di banyak kasus, kita butuh jawaban yang cepat dari AI model. Misalnya kalau kita mau implementasi AI ini untuk jawabin pertanyaan dari customer. Jadi sebagai pengganti customer service ya. Karena di banyak website, customer service mereka itu udah digantiin dengan AI. Lambatnya reasoning model ini untuk jawab pertanyaan ini yang jadi penghalang untuk kita implement reasoning model di website perusahaan kita. Sementara kita butuh jawaban yang lebih tepat, lebih pintar untuk handle pertanyaan customer yang lebih beragam ya. Oleh karena itu, kita akan coba untuk masuk ke alternatif yang ketiga untuk bisa akses DeepSeek R1 dengan lebih stabil juga lebih cepat, yaitu lewat grok.com.
Grok ini memang ngeklaim dirinya cepat karena memang dia pakai LPU, bukan GPU. Di Grok, kita juga bisa interaksi langsung lewat UI chat mereka, juga melalui API. Pertama-tama kita coba langsung lewat UI chat-nya ya. Kita akses dev console-nya, tapi kita perlu login dulu. Ada beberapa pilihan model, termasuk DeepSeek R1, juga ada Llama 3. Untuk akses DeepSeek R1, kita tinggal ganti aja modelnya ke DeepSeek R1. Kita coba untuk passing pertanyaan yang sama dengan yang kita coba di OpenRouter. Cepet banget, butuh 1,4 detik untuk bisa nyelesain pertanyaan yang sama. Sementara tadi, bahkan reasoning token-nya aja belum selesai di 11 detik. Ini durasi yang cukup sebetulnya untuk kita bisa pakai DeepSeek R1 sebagai AI assistant. Nah, gimana caranya? Tentu kita harus pakai API-nya mereka. Kita akan coba dulu untuk pakai API OpenRouter sebagai backend di AI assistant kita untuk dapat gambaran kira-kira kalau kita interaksi ke asisten AI yang nggak cukup cepat rasanya gimana. Karena speed dari OpenRouter ini adalah speed average kebanyakan reasoning model ya. Di sini saya udah siapin programnya. Sebelum kita coba untuk breakdown, kita coba untuk run dulu ya. Secara UI cukup simpel, cuma ada indikator bahwa AI-nya lagi ngomong, juga transkripsi dari obrolan kita, juga jawaban dari AI-nya dalam bentuk teks. Kita coba kasih pertanyaan yang simpel banget. Berapa 1 tambah 1? 2. Butuh 7 detik hanya untuk jawab 1 tambah 1. Aplikasi cukup simpel, ini hanya pakai vanilla JavaScript dan juga HTML biasa. Dari HTML-nya dulu, ini ada indikator, ini lingkaran yang tadi teman-teman lihat, yang dia akan ngasih efek saat AI-nya lagi bicara. Ada transcription, ini dari ucapan kita. Lalu ada caption, ini dari ucapan AI-nya, jadi bentuk teks. Lalu ada seberapa cepat API-nya. Sementara untuk script-nya, mulai dari input, lalu proses, dan output. Inputnya dari suara jadi teks. Teks tersebut akan dipassing ke API OpenRouter saat ini ya. Nanti akan kita ubah jadi Grok. Nanti Grok akan kasih output dalam bentuk teks. Teks tersebut akan dibaca oleh AI-nya menggunakan script text to speech. Jadi masing-masing file ini ada kodenya lagi. Simple juga, nggak panjang. Kita nggak pakai third party service yang ada di internet untuk speech to text ataupun text to speech. Kita pakai bawaan browser Google Chrome yang tujuannya untuk ngurangin latensi ya. Sementara kita hanya mau untuk benchmark API OpenRouter dan Grok. Hanya untuk kasih tahu seberapa stabil dan seberapa cepat. Yang dimana sebetulnya dari speech to text dan juga text to speech bawaan browser ini udah capable banget. Walaupun suaranya nggak senatural kalau kita pakai third party service yang basisnya itu AI ya. Saya nggak akan bahas mengenai scriptnya yang ada di sini. Nanti teman-teman bisa akses aja kodenya di deskripsi video ini. Yang sedikit saya mau bahas adalah di script deepseek.js di sini. Lagi-lagi cukup simple. Di sini ada URL dari endpoint API-nya OpenRouter, ada API key, lalu ada model yang kita pakai yaitu DeepSeek R1 yang distill lama 70 billion parameter. Sisanya nggak begitu penting untuk dibahas sebetulnya. Kita mau ganti coba pakai API-nya Grok. Balik ke Grok, di bagian documentation ada section quick start, lalu masuk ke bagian core, kita tinggal ganti aja URL-nya dari URL OpenRouter ke URL API-nya Grok. Lalu API key yang tadinya API key-nya OpenRouter, kita ubah jadi API-nya Grok. Akses API key-nya ada di sini. Tinggal create API key baru, nanti secret key-nya tinggal kita copy dan paste di bagian sini. Ini saya udah ubah, depannya GSK. Lalu untuk modelnya, penulisannya agak beda. Balik lagi ke documentation, ada models di sini. Untuk DeepSeek R1, ini model ID-nya. Oke, langsung kita coba. Halo. Halo, ada yang bisa saya bantu? Cuma setengah detik. Padahal kita pakai reasoning model DeepSeek, yaitu R1. Pertanyaan kedua, di mana lokasi Indonesia? Indonesia terletak di Asia Tenggara, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berapa jumlah penduduknya? Jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa. Kerasa lebih natural ya, karena cuma butuh sekitar 1 detik untuk bisa jawab pertanyaan. Mulai dari pertanyaan yang kompleks juga pertanyaan yang mudah. Kalau saya punya gelas yang isinya stroberi, lalu saya balik gelasnya di atas meja, dan saya ambil gelasnya dan saya pindahkan ke atas kulkas, di mana sekarang stroberinya? Stroberinya sekarang berada di atas meja. Lagi-lagi cuma sekitar 1 detik udah bisa jawab pertanyaan yang kompleks. Ini udah termasuk reasoning token-nya, kita bisa lihat reasoning token-nya di sini. Ini ada jawabannya, stroberi sekarang ada di atas meja, tapi reasoning-nya cukup panjang di sini. Walaupun tadi nggak dibaca ya.
Nah, project ini menarik banget ya. Teman-teman bisa kembangin banyak banget dari sini. Mulai dari untuk customer service, latihan bahasa, atau sekedar jawab-jawab pertanyaan simpel kayak gini. Atau untuk teman-teman robotik, bisa coba untuk kasih user interface di robotnya, lalu pasang AI assistance ini untuk bisa interaksi ke robotnya. Mudah-mudahan dari sini bisa ngasih banyak ide mengenai project-project yang akan teman-teman mau buat. Kalau teman-teman tertarik untuk ngikutin project-project tentang AI kayak gini, subscribe. Oke, gitu aja untuk hari ini. Good luck.